sore. Ini kita masih menunggu sebentar, boleh ya? Beberapa teman, maksudnya sayang nih kalau ternyata informasi yang harusnya kita ketahui bersama hanya sedikit yang dapat nih, gitu kan? Jadi kalau bisa kita tunggu sebentar. Sebelumnya terima kasih Bu Mas Ayu untuk Zoom-nya. Wow, untuk 500 orang kita sekarang belum nyampe 500 Bu, tapi bersyukur udah dibantu. Dan juga untuk Pak Inggit yang udah meluangkan waktu membantu kita membackup ya. Terima kasih. Kita masih tunggu sebentar ya. Kita mulainya sebentar lagi. Boleh menyapa-nyapa dulu, silakan dibuka mic-nya, kita saling menyapa sambil kita kasih waktu sebentar dan kita menunggu arahan dari ketua angkatan kita, Ibu Yanti Dresta. Ya, gimana nanti arahannya dari Ibu Yanti. Ini kebetulan saya mau ini aja info, saya juga sedang di luar posisinya. Biasanya saya di ruangan atau di rumah gitu. Ini kebetulan lagi ada kegiatan, tapi tetap untuk acara ini kita dukung ya. Gitu. Sehat ya Mbak Niken? Sehat, alhamdulillah. Bu, lagi di mana Bu? Katanya lagi di luar kota nih Mas Ayu. Ya, lagi di Cirebon. Wow, Cirebon. Mantap, tahu gejrot dong. Sore semuanya, sore Mas Ayu. Sore. Masih Jamblang. Selamat sore. Hebat nih PIC-nya Poli, semangatnya luar biasa walaupun salah satu dari mereka positif COVID, tapi tetap semangat. Amin. Iya, jadi untuk diketahui kita biasa tim sudah siap ya, Dok? Ya, sudah. Oke. Nanti Pak Kedengaran suaranya? Dengeran suaranya, cuma wajahnya aja aku belum lihat. Oh, belum ya. Bentar. Kan kita mau lihat wajah yang cantik itu. Iya. Oke, bentar. Ya, sudah? Sebentar. Ini aku juga pakai HP soalnya. Oh iya, betul. Sudah. Nah. Sudah lama nggak ketemu. Iya. Apa kabarnya semua? Baik, Sehat-sehat Dok. ya. Ini senyumnya masih ceria, Dok. Gigi baru bangun tidur. Siapa yang baru bangun tidur? Iya, di Bandung lagi hujan, baru habis hujan. Oh. Adem ya, adem. Ya makanya terus tidur. Terima kasih banyak sebelumnya. Udah pada vaksin belum sih? Belum kan ya? Yang tenaga medis sudah ya, dokter udah ya. Dokter, ya. Udah duluan kan, dicoba. Iya. Saya belum. Oh, Tafib ini apa? Udah Pine ya. Kami guru-guru sudah. Oh, guru-guru juga ya? Oh iya benar ya kan. Pendidik ya. Kalau enggak nanti siswanya nggak bisa masuk-masuk. Oh. Belajar di rumah terus. Ya, udah pada bosen anak-anaknya. Ya. Juli ya, Bu ya, mulai masuk ya? Ya, tergantung kesiapan dari sekolah masing-masing. Oh, oke. Iya. Oke, Yanti, izin bisa dimulai? Silakan. Oke. Baik. Oke. Kita mulai? Ya, baik teman-teman, selamat sore sekali lagi. Terima kasih sudah bersama-sama di Zoom kita sore ini. Kami dari Poli 84 mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang bisa join di acara kita. Karena kita setiap bulan memang ada kegiatan berbincang-bincang santai, tapi serius tentang kesehatan. Dan untuk bulan Februari ini minta maaf karena biasanya kita mengadakan setiap hari Sabtu di minggu pertama. Hanya untuk Februari ini karena ada beberapa hal yang tidak bisa. Apa dak? Kedengeran dak? Ini Maret ya? Ya Allah. Iya. Ini Kak tanda-tanda udah lanjut ya. Iya Maret. Masa mundur lagi? Iya masa mundur. Jadi biasanya kita buatnya di hari Sabtu setiap bulan, minggu pertama hari Sabtu di minggu pertama tiap bulan. Tapi untuk Maret ternyata kita baru bisa di minggu ketiga. Jadi bersyukur tetap kita bisa adakan dan sore ini kita mau bicara mengenai kita mengetahui bersama tentang apa sih
yang terjadi dengan gigi dan mulut kita kalau sudah semakin usia bertambah gitu ya. Dan minta maaf untuk Poli 84 kali ini di bulan Maret ini cuma saya nih yang muncul karena teman-teman saya UPI, kita doakan beliau sedang menjalankan isolasi mandiri. Sudah hampir selesai sih, tapi masih batuk-batuk. Tadi saya tanya kondisinya. Ya kita doakan aja bisa melewati isolasi mandiri dengan baik dan nanti pada saat dites sudah negatif. Kemudian untuk Mutia, teman terkasih saya juga, ternyata hari ini dari BPPT mengadakan vaksinasi mandiri dan semuanya harus divaksin. Nah ini efeknya, jadi Mutianya agak-agak lemah gitu ya. Kalau Vini kemarin juga gitu katanya lapar, jadi disikat lah tuh makanan. Ya, ya Vina ya. Ya tapi sore ini kita bersyukur lah kita semua bisa bertemu dan dalam waktu yang nggak perlu lama-lama mungkin ya. Kita langsung saja supaya tidak berlama-lama kita mau mendengarkan sharing dari teman kita yang tercinta, tercantik, yang lagi adem di Bandung. Dokter Gigi Farida Gustini. Nah, Dokter Farida Gustini ini seperti kita ketahui bersama kita lulus di tahun 1984. Sebelumnya beliau menyelesaikan pendidikan SMP-nya di SMP 4 tahun 81 dan sebelumnya lagi lulusan SD Muhammadiyah 27 Tomang tahun 77. Kemudian setelah lulus dari SMA, Ida, kita panggil Ida ya, teman kita ini ya. Ida itu lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Bandung tahun 92 dan kemudian mengambil S2-nya di STIE Pasundan Bandung selesai tahun 2009. Nah, untuk pengalaman beliau nggak tanggung-tanggung nih, tahun 96 sampai 99 Dokter Gigi Ida menjadi dokter gigi di PPT di PDTP Kecamatan Damaraja Sumedang. Kemudian sejak tahun 2000 sampai sekarang itu praktisi dokter gigi di Bandung. Dan juga dari 2004 sampai sekarang menjadi dosen di Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Jadi luar biasa nih, selain dokter gigi, beliau juga dosen. Jadi selain kita bisa belajar, dapat ilmu, kita juga bisa ngecek gigi kita dengan dokter gigi. Ya, Dak, ya. Oke, supaya tidak berlama-lama, kita mulai saja kegiatan kita. Waktu saya serahkan kepada dokter gigi Ida untuk menyampaikan, untuk berbagi tentang masalah gigi dan mulut pada lanjut usia atau lansia. Kita memang belum masuk lansia kayaknya ya, bentar-bentar lagi lah, tapi persiapan aja. Baik, Dokter Ida, kami persilahkan. Kita boleh kasih tepuk tangan virtual dong buat Dokter Ida. Yeay! Kayaknya gue sendirian kenapa jadi ini yang ngocehnya banyak ya. Hostnya hebat, semangat. Mutia sama Upi ini terlalu kenceng doanya nih Mutia sama Upi. Oke, silakan Dok. Ya, baik, terima kasih. Suara saya sebelumnya sudah terdengar dengan baik gitu? Sudah Dok, aman. Sudah Dok, aman. Okay. Slide-nya kayaknya sudah ada yang membantu saya ya untuk membuka slide-nya. Baiklah, saya tidak berlama-lama, mungkin sedikit aja sih, sebenarnya ini bukan kali pertama kita bicara tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Waktu itu kita sudah pernah dan mungkin sekarang karena lagi momennya itu lansia ya. Sebenarnya memang kata Bu Niken benar, belum waktunya ya. Tapi nggak apa-apa kan kita mau menuju ke sana barangkali. Jadi kita perlu tahu juga apa sih yang biasanya terjadi pada kita yang sudah lanjut usia. Ya, slide selanjutnya. Nah, dalam materi ini kita akan membagi, mungkin beberapa teman sudah tahu apa itu lansia ya. Yang dimaksud dengan lansia itu kapan sih gitu ya. Kemudian kita juga akan bicara tentang masalah gigi dan mulutnya, dan juga yang terakhir dari slide saya itu adalah perawatannya. Seperti apa sih kalau kita nanti sebenarnya bisa dilakukan sebelum kita, ya dari sekarang udah bisa untuk dilakukan untuk mencegah ketika lansia itu sudah jadi tidak lebih parah daripada sekarang atau saat ini. Ya, slide selanjutnya. Ya, apa itu lansia? Ya, mungkin banyak orang atau literatur yang mengatakan apa sih lansia, tapi dalam slide ini karena kita santai, yang penting kita tahu sih dia definisi daripada lansia itu sendiri. Ya, slide selanjutnya. Ya,
Nah, ini ada beberapa yang saya ambil definisi lansia itu sendiri. Kalau menurut WHO itu adalah pria dan wanita yang telah mencapai usia 60 sampai 74 tahun. Berarti sebenarnya di eranya kita itu kita belum nyampe situ kali ya. Jadi belum disebut dengan lansia sih kita ya. Tapi belum, Hore. Belum ya. Orang masih gaya gini lansia ya. Masih eksis gini. Ya, belum itu memang belum, tapi WHO sudah menyatakan itu adalah yang namanya disebut lansia gitu. Tapi dari Depkes itu beda lagi lansia. Jadi dibagi dalam 3 tahapan lansia. Nah, kalau kita nih kalau yang lebih pas memang menurut klasifikasi dari Depkes bahwa kita itu masuk ke dalam kategori pralansia. Benar nggak? Jadi usia kita di antara 45 sampai 59 tahun. Nah, sedangkan lansia itu 60 tahun. Kita belum nyampe. Masih ada jatah insya Allah 5 tahun lagi ya. Kemudian ada yang disebut dengan lansia itu resiko tinggi. Berarti dia sudah berusia 60 tahun lebih dan dia sudah mulai banyak masalah kesehatan. Jadi kita sudah mulai banyak keluhan nih gitu ya. Kalau mungkin udah sering lupa atau punya gerakan yang sudah mulai terbatas, nah itu berarti dia sudah masuk dalam lansia resiko tinggi. Tapi kalau kita dan teman-teman kayaknya masih dalam pralansia, belum lansia karena masih range-nya antara 45 sampai 59 tahun. Kemudian, nah pada masa lansia itu biasanya termasuk gigi dan mulut juga, dia juga mengalami suatu perubahan fisik dan akan mengalami berbagai masalah dengan psikologisnya. Jadi lansia juga dia akan mengalami hal seperti itu walaupun kita sudah disebutnya lansia. Jadi bisa karena kondisi fisik kita sudah mulai kurang baik, terus gigi dan mulut itu juga merupakan organ tubuh kita dan dia juga sudah menurun fungsinya, dan juga mungkin masalah-masalah psikologis akibat dari ya mungkin dari fisiknya atau mungkin dari gangguan gigi dan mulutnya yang secara tidak sadar dia akhirnya mengganggu dia pribadi dia sendiri. Mungkin itu yang dimaksud dengan lansia. Oke, slide selanjutnya. Nah, karena kebetulan kita berbicaranya adalah tentang gigi dan mulut, maka saya lebih fokus pada gigi dan mulut. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada rongga mulut kita pada usia-usia? Kalau lansia ketuaan kali ya, jadi aku bilangnya apa ya? Pralansia kali ya. Ya, jadi yang terjadi itu sebenarnya mungkin hampir sama dengan fisik kita secara umum. Jadi kalau pada rongga mulut itu sendiri, terutama pada mukosa mulutnya, dia tentunya akan mengalami perubahan dari warnanya, dia biasanya lebih pucat, terus dinding atau lapisannya itu mungkin mulai tipis dan kering, dan biasanya kalau dia mengalami suatu luka atau trauma, maka penyembuhannya juga sudah mulai lambat. Kemudian karena tadi dia udah mulai tipis, kering, nah ketika dia mengalami iritasi atau ya gesekan yang mungkin misalnya Anda ada tambalannya, atau pemakaian gigi palsu dan segala macamnya, jadi mudah mengalami iritasi pada jaringan pendukung giginya, sehingga kadang-kadang suka cepat ngerasa apa ya, ngilu atau perih gitu ya kalau mukosa mulutnya sudah mulai tipis dan kering tadi. Kering tadi karena memang aliran saliva kita sudah mulai juga berkurang. Jadi itu yang biasanya kita rasakan di dalam rongga mulut gitu ya, mungkin mulut kita udah mulai sering kering rasanya. Nah, kemudian juga selain pada mukosa mulut, itu juga pada rahang kita itu sendiri. Karena tadi mungkin di beberapa kita gigi geliginya tuh sudah hilang di masa yang muda sekali. Ya, jadi waktu masih muda banget giginya udah ada yang hilang. Hilang itu bisa karena dia dicabut atau bisa juga karena dia memang
rusak, berlubang, terus parah, tidak bisa dipertahankan, berarti kan dicabut waktu masih masa muda. Nah, akibatnya nanti ketika kita kehilangan gigi tersebut, maka rongga yang kosong yang tidak ada giginya, maka giginya akan bergeser ke tetangganya. Sehingga nanti akan merubah lengkung rahang kita, biasanya makin lama makin mengecil atau menciut. Atau bisa juga terjadi adanya kerusakan pada gigi geligi. Ya, itu seperti yang tadi saya katakan, jadi mungkin giginya berlubang, tidak dirawat, terus akhirnya kita tidak bisa mempertahankannya lagi, berarti kan pasti dokter giginya akan mencabut gigi-gigi atau sisa-sisa gigi yang sudah rusak tersebut. Itu perubahan-perubahan yang terjadi pada rongga mulut pada lansia. Kemudian slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Nah, selain memang kondisi gigi dan mulut kita juga mengalami proses penurunan secara alamiah, ditambah juga adalah penyakit-penyakit yang sudah menyertai kita. Ya, contoh, mungkin di beberapa teman kita sudah ada yang mengalami DM, kencing manis, diabetes mellitus, ya itu sama saudaraan. Nah, adanya penyakit-penyakit ini juga nanti akan berpengaruh terhadap jaringan pendukung giginya, termasuk juga hipertensi, stroke, penyakit Parkinson, artritis, endokarditis, kanker, arteriosklerosis, dan kelainan pernafasan. Nah, ini juga akan nanti memperparah atau ikut menyumbang cepatnya rusaknya gigi kita pada masa nanti pralansia atau pada masa lansia tersebut. Ya, slide selanjutnya. Nah, masalahnya apa yang terjadi pada gigi dan mulut kita pada saat kita sudah mengalami pralansia atau lansia? Ya, yang pertama masalahnya adalah, silakan slide-nya. Ya, gigi berlubang. Sebenarnya gigi berlubang itu bukan hanya pada lansia ya. Jadi gigi berlubang itu dari kita masih muda, dari anak-anak kita sudah mengalami gigi berlubang. Kemudian karang gigi. Karang gigi juga demikian. Ada kok kita mulai dari masa usia kita masih muda itu karang gigi juga sudah muncul. Kemudian ompong itu mungkin ada beberapa gigi yang sudah dicabut oleh dokter giginya sehingga kita sudah kehilangan beberapa gigi itu di masa usia muda. Jadi sebenarnya kalau kita bicara di dalam kesehatan, ada yang disebut dengan usia gigi. Usia gigi itu ya berarti sesuai dengan gigi-gigi itu yang ada di dalam rongga mulut. Jadi misalnya kalau orang yang usia 40 mungkin giginya masih bagus semuanya gitu, masih ada semuanya, mungkin masih lengkap dan sebagainya. Tapi kalau usia kita makin tua, nah biasanya sudah mulai tuh giginya mengalami suatu masalah, bisa dicabut dan sebagainya, sehingga kita sudah mulai kehilangan gigi kita dari usia muda. Nah, kalau kita nggak dirawat, nanti ya makin banyak yang ompongnya atau yang rusaknya, sehingga makin usia kita tua, jangan-jangan misalnya usia, ada pasien saya baru usia 50 aja dia udah pakai gigi palsunya full. Jadi penuh semuanya. Jadi kalau menurut usia gigi, dia terlalu cepat kehilangan giginya. Harusnya kalau usia seperti itu, mungkin baru di usia 60 tahun. Jadi kalau menurut usia giginya, dia terlalu cepat rusaknya dibandingkan usia yang mungkin usia 50 tahun masih kok ada banyak orang yang masih giginya penuh semuanya. Kemudian keausan gigi. Keausan gigi itu biasanya sih memang bisa karena didapat atau bisa memang karena alamiah, karena pemakaian. Jadi contoh biasanya gigi geraham kita dulu tuh kan dipakai buat makan. Kalau dulu mungkin bonjol-bonjolnya masih kelihatan tajam-tajamnya ya, atau pada gigi anak-anak kita lah yang baru-baru remaja itu masih tajam. Tapi karena dia udah lama kita pakai, lama-lama akhirnya giginya itu bonjol-bonjolnya sudah mulai rata, terkikis rata. Jadi udah
mungkin kalau makan kita juga sudah agak kesulitan, atau bisa juga kalau itu kan fisiologis ya, bisa juga karena misalnya kita menyikat giginya terlalu keras. Kalau misalnya teman-teman ikut slide saya yang waktu itu ada tuh giginya terlalu keras menyikat giginya, jadi dia lebih cepat haus bagian-bagian gigi pada bagian-bagian tertentu dari giginya itu sendiri. Kemudian bisa juga masalah bau mulut. Bau mulut itu kalau memang kaitannya dengan gigi dan mulut kita tadi, karena kan mulut kita makin kering. Ya kan? Kalau dia makin kering, maka pasti akan timbul bau yang lebih menyengat dibandingkan kalau kita masih dalam keadaan kondisi mungkin masih usia muda. Nah, itu masalah yang timbul. Nah, tentunya masalah yang timbul ini kan harus kita perbaiki atau minimal kita mencegahnya supaya tidak rusaknya lebih parah lagi. Ya, slide selanjutnya. Nah, mungkin ini beberapa gambaran pada gigi berlubang ya. Ini gigi berlubang ya. Ini awalnya masih kecil, kemudian dia nggak dirawat, makin lama makin besar, kemudian nanti dia makin ke bawah, nanti dia di sini biasanya orang udah mulai bengkak gusinya, bengkak pipinya dan sebagainya. Nah, harusnya pada saat dia masih tambalannya atau lubangnya masih kecil itu kita bisa tambal, dan biasanya nggak perlu banyak kunjungan, sekali kunjungan juga beres. Karena kalau dibiarkan nanti dia makin luas, makin ke bawah. Nah, kalau dia sudah lebih bawah lagi, tentunya kunjungannya untuk menambal gigi tidak cukup satu kali, mungkin bisa beberapa kali, atau yang kita sebut nanti dengan perawatan saluran pulpa, atau kita mematikan sarafnya. Kalau dokternya bilang kita matikan sarafnya dulu ya Bu, Pak. Nah, itu maksudnya itu. Jadi karena dia udah terlalu jauh penyakitnya, gitu, udah sampai di bawahnya. Nah, itulah dinamakan perawatan saluran pulpa atau saluran akar, atau kita mematikan sarafnya. Nah, itu perlu beberapa kali kunjungan. Jadi nggak bisa satu kali kunjungan beres. Ya, biasanya akan diinformasikan dokternya, ini butuh beberapa kali kunjungan sampai nanti bisa ditambal dengan baik ya gigi-giginya. Nah, berarti kita harus kunjungi dokter giginya. Kemudian slide selanjutnya. Nah, kalau ini adalah yang disebut dengan karang gigi. Tuh ya, udah sampai di gusinya ketutup semua. Tuh, ini dari belakang gigi ya, dari belakang rongga mulut. Sebenarnya bisa jadi di depannya itu dia udah juga memenuhi semua permukaan giginya. Ya. Nah, kalau sudah ada karang gigi seperti ini, memang sebaiknya adalah kita datang ke dokter gigi, kemudian nanti beliau bersihkan atau yang disebut dengan scaling, atau bisa juga karena memang mungkin dia karang giginya sudah banyak, sehingga dia masuk ke dalam sela-sela antara gusi dengan giginya, biasanya maka kita disebutnya scaling akar gigi. Ya, jadi akar giginya itu kita scaling juga lebih dalam lagi. Biasanya kita sebutnya microscaling kalau yang di dalam-dalam ini. Sedangkan yang besar-besar ini karena kelihatan kita sebutnya macroscaling. Atau mungkin kalau dia sudah sampai abses atau abses itu apa ya? Bernanah gitu jaringan gusinya, atau sudah giginya goyang dan sebagainya, maka tindakannya bisa lebih parah lagi atau lebih kompleks lagi, atau yang kita sebut nanti operasi gusi atau jaringan periodontal. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus datang ke dokter gigi spesialis perio. Beliaulah yang nanti akan menangani jaringan pendukung gigi, sehingga nanti ya walaupun tidak bisa kembali 100%, minimal kita masih bisa mempertahankan gigi-gigi ini ya kembalinya mungkin sekitar 75-80% ya. Jadi ya karena rusaknya sudah parah, jadi kita memang tidak akan bisa sampai 100% kembali normal. Oke, slide selanjutnya. Nah, atau gigi ompong. Ya, gigi ompong. Nah, kalau gigi ompong ini ompongnya nggak ada giginya. Nah, akibatnya apa kalau gigi ompong ini dan tidak dibuatkan gigi palsu? Akibatnya nanti
Gigi-gigi yang tidak ada tetangganya ini biasanya dia akan turun ke bawah, atau yang bawah naik ke atas. Dia karena tidak ada sebenarnya dia seperti dia akan tidak bisa akan melawan gravitasi bumi gitu loh. Jadi dia tetap akan bergerak gigi ini kalau tidak ada temannya, atau dia bisa bergerak ke kiri atau ke kanan sesuai dengan gigi-gigi atau ruangan yang memang tidak ada. Nah, akhirnya kalau dia roboh satu, nanti kan pasti sebelahnya ikut roboh. Ini dicabut yang robohnya, terus nanti cabut lagi. Akhirnya seluruhnya ompong. Nah, kalau ompong itu sebenarnya sih kita maksudnya kita harus membuatkan gigi tiruan. Gigi tiruannya itu maksudnya adalah tadi gunanya untuk mengembalikan fungsinya. Fungsinya misalnya kalau untuk mengunyah ya nanti dipakai lagi untuk mengunyah. Kalau untuk gigi depan seperti ini mungkin untuk estetik. Ya, kan lucu ya pas gigi depannya nggak ada terus ketawa lebar lagi ya. Jadi kan kelihatan tidak indahnya gitu ya. Jadi maka perlu dibuatkan gigi palsu. Atau mungkin berbicara juga akan menjadi terganggu karena ada beberapa huruf yang harus kita lafazkan tetap yang harusnya tertahan oleh gigi-gigi tadi ternyata tidak tertahan. Ya mungkin jadi nanti kita akan mendengar orang itu ngomongnya melafazkan huruf-huruf tertentunya nggak jelas, atau mungkin kita mendengarnya jadi cadel. Kan ya, itu ada. Makanya fungsinya nanti kita harus kembalikan lagi. Nah, teknologinya udah canggih sekarang. Jadi banyak macamnya dalam membuat gigi palsu itu sendiri ya. Ada yang melepasan seperti ini, ada yang dia ditanam atau disebut dengan implan ya, atau ada yang disebut dengan mahkota. Jadi hanya mahkota giginya saja ya. Nah, kalau yang implan tuh seperti ini gitu ya. Jadi dimasukin pasaknya ke dalam tulang rahang terus nanti dipasangin di mahkota giginya. Jadi teknologi sudah canggih. Terus kalau ditanya berapa biayanya itu relatif tergantung dari materi yang dipakai, tingkat kesulitan dan sebagainya. Tapi pentingnya sebenarnya kita memakai gigi palsu itu adalah untuk mengembalikan fungsi gigi-gigi kita tersebut. Ya, itu kalau ompong. Yuk, slide selanjutnya, silakan. Nah, atau tadi yang aku cerita keausan gigi. Keausan gigi itu bisa karena memang pemakaian, contoh pemakaian. Ya, atau mungkin ada di beberapa daerah yang mempunyai kebiasaan mengkikir giginya. Ya, memotong beberapa suku daerah tuh ada dia punya kebiasaan untuk menandakan misalnya katanya kalau dia makin dewasa giginya tuh dikikir ya, apa ya namanya sih? Iya, dikikir gitu ya. Terus ya dikikir. Ya, jadi kadang-kadang permukaan tuh jadi rata. Nah, ini sebenarnya ini juga merusak gigi. Karena jadi bagian atasnya cepat terbuka. Ya, atau bisa juga karena memang pemakaian, misalnya contoh kausan gigi bisa erosi ini pada gigi belakang, biasanya gigi depan ini biasanya misalnya pada orang yang punya kebiasaan kalau tidur itu kalau kita bilangnya sih mengerot-ngerotkan gigi kayak makan tulang gitu loh. Ya, meratakan. Nah, tapi dia lagi dalam keadaan tidur ya. Ya. Nah, itu juga dia punya dampak yang kurang baik pada gigi-giginya sehingga gigi-giginya cepat hausnya. Ya, jadi belum tua banget, tapi giginya udah rata kayak begini gitu. Ini di gigi depan, kalau ini gigi belakang. Ya. Atau bisa juga kausan gigi itu disebabkan karena trauma penyikatan gigi. Nah, ini slide yang di bawah ini nih cirinya. Cirinya tuh dia seperti kayak kita motong pohon. Jadi kayak orang menebang pohon itu kan ada V ya, dia pakai V gitu. Nanti lama-lama gigi ini patah sendiri dengan sendirinya. Ini kan karena dia memang kita menyikat giginya terlalu keras. Rasanya sih slide yang waktu bulan apa ya kita pernah saya bilang. Jadi kita kalau nyikat gigi nggak usah keras-keras gitu. Terus kalau milih sikat giginya pun tidak perlu yang hard, tapi pakailah yang soft. Jadi supaya kita masih bisa tetap selalu mengontrol gerakan atau pergerakan dari gigi-gigi tersebut. Kemudian, nah sebenarnya kalau dia masih ringan, pengobatannya itu adalah bisa ditambal.
ditambal nih gigi yang kayak begini gitu ya. Ini kalau dia biasanya dibuatkan mahkota gitu ya. Nah, atau kita mulai menjaga pola makan kita ya. Jadi gigi kita itu kan sebenarnya digunakan untuk membantu pengunyahan. Nah, tapi mungkin karena dia giginya sudah ada yang hilang atau beberapa gigi yang sudah hilang, jadi beban tersebut dibagikan kepada gigi yang masih ada. Nah, akhirnya kan harusnya beban itu rata karena ada gigi-gigi yang tidak ada, jadi akhirnya bebannya itu berlebih hanya pada satu gigi. Dan akhirnya nanti lama-lama dia haus deh, cepat habisnya permukaannya. Nah, biasanya itu tadi kan aku bilang, jadi biasanya kalau nggak ditambal, jaga pola makan, ya paling tadi dibuatkan nanti yang kayak begini nih biasanya kita buatin mahkota pada gigi-giginya yang sudah habis seperti ini, sehingga nanti dia bisa kembali lagi kepada fungsi semula ya. Jadi misalnya kalau gigi geraham yang belakang itu kan untuk pengunyah, terus kalau gigi depan ini kan estetik dan untuk bicara. Nah, itu kita kembalikan fungsi-fungsinya tersebut dengan beberapa tindakan atau step tadi. Oke, slide selanjutnya. Nah, bagaimana dengan bau mulut? Nah, sebenarnya bau mulut itu atau yang dikenal dengan halitosis itu bisa terjadi di masa kita masih muda juga. Tidak hanya pada usia kita atau pralansia atau lansia. Jadi sebenarnya bisa terjadi juga pada orang-orang yang masih lebih muda dari kita ya. Dan ini halitosis ini agak apa ya namanya ya, tidak semua orang akan senang atau mengaku kalau diberitahu oleh seseorang ketika kita ngobrol itu dia bilang, ibu mulutnya bau, kita pasti tersinggung gitu, karena itu sangat sensitif sekali, sama dengan juga bau badan ya. Jadi orang masih ada yang tersinggung ketika diberitahu bahwa bau mulut atau apa ya, ya bau yang tidak sedap tapi keluarnya dari rongga mulut. Nah, biasanya itu akan mengganggu pergaulan ya. Tidak mesti kalau seperti sekarang, kalau kita kan sendiri nggak akan ada masalah, nggak akan ada yang merasa kebauan mulutnya. Tapi kalau kita sudah berbicara di umum atau berbicara dengan teman kita, nah harusnya kita bangga atau senang gitu ya dikasih tahu bau mulut kita, karena itu masih bisa kita perbaiki gitu ya. Tinggal apa sih yang menyebabkan terjadinya halitosis itu? Contoh, kalau misalnya terjadi pada gigi-gigi, mungkin ada gigi yang busuk di dalam rongga mulutnya, atau ada karang giginya. Jadi nanti tinggal datang ke dokter giginya, dibersihkanlah. Ya kalau karang gigi dibersihin, kalau ada sisa gigi yang busuk yang sudah tidak terpakai dibuang, dicabut, kalau masih bisa ditambal ya dirawat, ditambal gitu ya. Nah itu nanti akan juga mengurangi bau mulutnya. Tapi karena ini saya bicara dari sisi dokter gigi ya, tentu lebih fokusnya ke gigi dan mulut. Tapi masalah halitosis itu bisa juga disebabkan pada orang-orang yang punya penyakit kencing manis. Kenapa? Karena pada pasien yang kencing manis itu biasanya mulutnya lebih kering. Jadi tadi kan di slide saya sebelumnya sudah dikatakan, jadi biasanya mulutnya kering. Nah, mulut kita kering itu maka dia pasti akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kemudian gas-gas yang dihasilkan pada saat sistem pencernaan. Jadi misalnya kita punya masalah dengan sistem pencernaan, jadi harusnya gasnya itu keluar ke bawah, ini dia naik ke atas. Jadi maka mulut kita agak lebih bau dibandingkan orang-orang yang tidak punya masalah dengan saluran pernapasan. Atau bisa juga pada orang-orang punya gangguan pada telinga, hidung, dan tenggorokan, kemudian ada dengan sistem pernafasannya. Jadi banyaklah yang menyebabkan kenapa bisa muncul halitosis itu. Jadi nanti kita biasanya kalau kita menemukan pasien seperti itu, kita lihat misalnya dari gigi dan mulutnya udah oke, dirawat, berarti nanti kita rujuk nih misalnya ke dokter THT-nya, siapa tahu apakah ada gangguan pada terutama di daerah rongga mulutnya. Biasanya tuh sinus ya, sinus itu kan juga bau ya keluar dia.
Kemudian kalau saluran pernafasan juga demikian. Nanti kita kirim ke dokter saluran paru-paru untuk memeriksa apakah saluran pernafasannya bersih atau tidak. Nah, kalau semua itu sudah ditanganin, biasanya sih hilang bau mulutnya. Jadi pengobatannya itu tadi, kalau dikoreksi atau disingkirkan, biasanya ya hilang bau-bau itu gitu loh. Misalnya, atau memang kita makan beberapa makanan yang memang mengeluarkan bau. Contoh, bawang putih, jengkol, pete, durian. Nah, itu juga akan meninggalkan bau pada rongga mulut. Paling kalau seperti itu kan kita cukup mungkin harus berkumur atau harus sikat gigi sehingga nanti bau tak sedapnya itu akan berkurang. Kemudian atau ada juga beberapa spray yang kita pakai itu atau permen yang memang dia akan mengurangi bau mulutnya kita. Ya, itu ada memang. Kemudian biasanya juga mungkin karena dia sudah lama ya mengalaminya, jadi kadang-kadang ada yang disebut gangguan halitoksisnya psikogenik ya. Jadi biasanya kita harus yakinkan dulu nih ke pasiennya masalah-masalah itu semua sekarang udah selesai, sudah ditangani. Nah kadang-kadang dia masih tetap merasa, tapi saya tetap nggak pede dok ya, itu kan perlu treatment lain lagi. Tapi yang penting penyebab utamanya sudah kita minimalis ya, sudah kita hilangkan, jadi dia udah nggak bau mulut lagi. Nah itu kalau penyebabnya adalah atau kelainan yang pada usia di lansia atau lansia adalah yang disebut dengan bau mulut. Slide fungsi hati ginjal itu sama ya, perawatannya oke. Ya silakan aja perawatannya, kemudian kita masuk ke perawatannya. Nah perawatannya sebenarnya sih cuma 3 yang paling penting. Yang pertama itu tadi sikat gigi. Tentu sikat giginya itu tadi ya pakai sikatnya yang bulunya soft, jadi tidak terlalu keras ya. Ya. Terus kan sekarang juga banyak ya sikat odol atau pasta yang dipakein pewangi. Ya kan, jadi untuk mengurangi bau mulut kita tadi dibantu dengan hal itu bisa gitu ya. Terus biasakan kalau kita menyikat gigi itu tadi di depan kaca. Jadi jangan sikat gigi tanpa melihat gitu ya. Jadi blind kalau aku bilang buta gitu. Tapi kalau kita dengan di depan kaca, kita akan melihat bagian-bagian gigi kita yang memang belum tersikat bersih. Jadi kan kita nggak ngacak-ngacak tuh nyikat giginya gitu. Tapi dengan bantuan cermin tadi, kita bisa melihat area-area gigi kita yang memang tidak terbersihkan dengan baik. Jadi mungkin kita harus lebih intens di daerah itu, atau mungkin kita harus lebih fokus ke daerah itu supaya semua permukaan gigi kita itu hilang sisa-sisa makanannya atau ya benda-benda yang ada menempel di giginya itu hilang, sehingga nanti akan juga mengurangi kerusakan daripada gigi dan atau bisa mengurangi bau mulutnya tadi gitu ya. Yang kedua adalah kita menjaga pola makan. Makanan yang menyehatkan gigi, sayuran, buah-buahan, dan susu. Kalau sayuran dan buah-buahan itu sebenarnya seratnya sih kita bisa dapat. Kemudian ada beberapa kandungan yang mungkin mineral yang memang berguna untuk membantu pertumbuhan atau menguatkan gigi. Sebenarnya harusnya kalau kita makan sayuran atau buah itu mungkin harusnya sih emaknya kita kali ya. Jadi Mas, waktu kita lagi dikandung atau dihamil itu ibunya kita tuh udah mensuplai atau menambahnya tuh dengan makan makanan yang bergizi tadi yang bisa menyehatkan gigi gitu ya. Susu itu kan kalsium. Nah, itu harusnya dimulai dari waktu masih dalam kandungan supaya gigi yang muncul itu atau yang terbentuk itu dia terpenuhi semua komponen atau komposisi giginya. Kemudian kadang-kadang kita juga makan makanan yang tidak sehat untuk gigi. Contoh coklat, permen, biskuit, dodol, kopi, teh, minuman soda, rokok dan sebagainya. Waduh, minuman enak tuh dok. Iya, makanya itu tidak bisa kita hindarkan ya, nggak bisa. Nah, paling kalau biasakanlah
sesudah makan yang manis-manis tadi itu kumur-kumur dengan air putih. Jadi supaya dia tidak menempel di permukaan giginya, ya. Jadi sisa-sisanya kan itu makanan itu biasanya lengket ya. Jadi dia nempel di permukaan giginya dan tindakan yang paling baik itu sebenarnya adalah cuma sikat gigi. Tapi kan kadang-kadang kita tidak selalu bawa sikat gigi ya. Ya minimal ya itu tadilah kumur-kumur lah dengan air putih sehingga permukaan gigi kita tetap bersih dari makanan yang lengket-lengket atau yang manis-manis tadi. Nah, atau kita kenal juga akibat makanan tadi adalah stain. Stain itu apa ya? Pewarnaan atau bercak-bercak pada gigi. Biasanya misalnya orang rokok itu kan giginya biasanya permukaannya agak coklat-coklat ya, orang yang sudah lama. Nah, stain itu akan menyebabkan nanti plak. Plak itu sebenarnya masih lunak gitu ya. Plak itu sebenarnya sisa makanan yang nempel di permukaan gigi. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan yaitu dengan sikat gigi tadi kita membersihkannya. Nah, plak itu kalau dia nanti dengan sikat gigi dia hilang, maka permukaan gigi kita insya Allah bersih. Tapi kalau dia enggak, maka nanti akan berubah menjadi yang namanya kalkulus atau karang gigi. Ya, yang disebut karang gigi itu sebenarnya tumpukan makanan kita yang mengalami proses pengerasan. Jadi dia nempel lah di permukaan gigi itu yang warnanya kuning-kuning atau mungkin kalau orangnya udah lama juga terus biasa dia merokok, ngopi, teh dan sebagainya nanti akhirnya warna kalkulusnya ya coklat-coklat kelihatan tuh di permukaan giginya. Nah, dampaknya kalkulus itu selain tadi dia mungkin menyebabkan estetiknya nggak baik, fungsinya berkurang, dan biasanya juga gigi kita ikut goyang. Karena plak itu atau kalkulus itu dia menambah beban gigi tersebut. Sehingga nanti lama-lama giginya goyang, ya akhirnya kalau terlambat ditangani ya akhirnya copot, lepas, dan sebagainya. Jadi hilang aja giginya. Ya. Dan yang terakhir yaitu tadi, kunjungan rutin ke dokter gigi. Jadi 6 sampai 1 tahun sekali lah ya kita datang ke dokter gigi, nanti biar dokter giginya yang meriksa semua permukaan gigi kita. Kalau memang gigi kita itu selamanya maksudnya terawat dan sebagainya, nah mungkin usia mah boleh tua gitu, tapi gigi kita tetap utuh. Kan banyak ya kakek nenek kita zaman dulu itu giginya masih utuh padahal dia udah umurnya udah 70, 80 tahun. Nah, itu mungkin memang perawatannya atau memang giginya itu konstruksinya atau bahan pembentuk giginya memang dia sudah cukup baik sehingga giginya bisa bertahan lama di dalam rongga mulut. Nah, itu bantulah dengan datang ke dokter gigi untuk memeriksakan. Jadi ke dokter gigi itu sebenarnya bukan ada masalah, harusnya tidak ada masalah. Jadi jangan dulu nunggu giginya sakit, giginya goyang baru ke dokter gigi. Sepertinya slide-nya saya selesai deh kayaknya ya. Satu lagi slide-nya. Nah, terima kasih semuanya. Kemudian, itu bukan dokter giginya ya? Iya, kaget saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sharing ilmunya itu bermanfaat buat saya dan buat teman-teman sekalian. Jadi nggak usah takutlah datang ke dokter gigi, karena itu demi kebaikan kita di masa sekarang mestinya gitu ya. Mestinya kita nggak diganggu dengan masalah sakit gigi. Orang udah tua mau sakit gigi lagi, terus nyeri pinggang lagi, sakit kaki, semuanya. Tapi kalau kita rawat dari muda, mudah-mudahan gigi kita tidak bermasalah, jadi kita bisa menikmati hari tua kita dengan baik. Iya. Buat teman-teman. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita tahan dulu ya. Ini ada pertanyaan dok dari Blinati. Blinati, silakan. Ya, boleh silakan. Halo. Ya. Nah, kalau tadi kan dibilang kalau goyang itu harus ke dokter, mesti ada obatnya nggak sih? Atau goyang, ke dokter gigi? Nah. Ya. Kalau gigi goyang itu sebenarnya masih bisa kita obatin, tapi dengan catatan tadi biasanya teman kita bisa datang ke dokter gigi yang tadi aku bilang spesialis perio ya. Nah,
beliau ini atau spesialis perio ini dia yang menangani khusus untuk jaringan pendukung giginya. Jadi nanti biasanya kita lihat sebagaimana tingkat kerusakannya. Jadi nanti kalau tingkat kerusakannya dia masih belum parah ya, goyangnya juga kan ada grade-grade-nya nanti ya, nanti menurut pemeriksaan dokternya kalau memang masih grade 1 terus nanti tingkat kerusakannya masih semuanya minimalis, itu mah masih bisa dirawat. Jadi masih bisa dipertahankan. Jadi nanti biasanya dibersihkan karang giginya, terus diikat giginya, apa kita sebutnya di splinting segala macam. Nah nanti diistirahatkan lah gigi itu, nanti dilihat per 3 bulan kah, per 6 bulan ada nggak pertumbuhan tulangnya pada rahangnya. Nah kalau dia ada, terus dirasa sudah maksimal dan ditandai dengan giginya sudah nggak goyang, biasanya berarti perawatan itu berhasil. Jadi ada memang, tapi perawatannya memang agak sedikit rumit. Tapi tenang aja lah, pasiennya mah tinggal datang aja ke dokter namanya spesialis periodontologi. Itu barangkali. Ada lagi pertanyaannya, Bli Nati? Nah, kalau udah goyang lepas, itu ada yang bilang kalau bikin gigi palsu ke tukang gigi, bukan ke dokter. Nah, yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Baiknya kalau bikin gigi tiruan. Nah, gigi tiruan itu sebaiknya dibuatnya oleh orang yang memang ahli di bidangnya, jadi dokter gigi harusnya. Bukan tukang gigi. Maaf nih, maaf. Karena gini, sebenarnya itu bisa di-searching di internet, apa bedanya dokter gigi dengan tukang gigi. Kalau dokter gigi itu kan dia memang belajarnya, ilmunya, ya dikasih pengetahuannya, kesehatannya, ya berkaitan dengan gigi dan mulut. Nah, kalau tukang gigi itu dia tidak punya dasar kesehatan. Jadi ketika dia membuat gigi palsu itu ya hanya cuman mengatasi misalnya giginya hilang, nah itu hanya untuk mengatasi giginya hilang. Padahal dalam keilmuannya bukan hanya sekedar mengatasi giginya yang hilang, tapi bagaimana mempertahankan lingkungan gigi tersebut supaya tetap sehat. Ya, jadi makanya biasanya kalau dokter gigi tuh nggak pernah, kalau misalnya mau bikin gigi palsu nggak bisa sekali kunjungan, kan dia harus wawancara dulu, dia pelajari dulu kasusnya, nah baru dia nanti dibuatkan desain gigi tiruannya yang sesuai dengan kondisi si pasien itu. Tapi kalau tukang gigi kan dia bisa loh kita datang langsung dibuat loh, karena memang dia taunya cuma memperbaiki tanpa memperhatikan kesehatannya. Jadi kalau menurut saya, kalau dari segi biaya juga ya, karena ada juga pertanyaan. Kalau segi biaya memang lebih murah ke tukang gigi ya, tapi nggak sesuai dengan kesehatan. Betul, kalau murahnya iya tuh dok. Ya, jadi pilih yang mana? Pilih yang sehat. Jangan pilih sampai yang murah dan sehat dok. Nah, boleh, bisa itu. Bisa dibicarakan. Jadi maksud saya harga B84. Nih B84 yang praktek di Bogor siapa? Ke Bandung kalau mau murah, Bandung. Aku ya, itu promosi lagi tuh. Ya tapi begitu. Jadi kalau menurut saya sih, saran saya mendingan datang ke dokter gigi, bukan ke tukang gigi. Iya. Ya itu pesannya. Iya. Nah, oke, terima kasih. Ya, makasih. Ya, nanti ada lagi pertanyaannya. Udah cukup, makasih. Oke, sekarang Bu Sinta silakan pertanyaannya. Bu Sinta, ayo sampaikan langsung. Mertua tercinta. Ya, Abang bertanya. Oke, Bu Sinta belum jawab. Itu ini dari chat aja. Iya, dari chat. Kita lihat si Udin silakan. Udin. Ya, jauh-jauh Udin. Bicara, ayo Uzbekistan. Oh, sorry, maaf. Saya Udin. Dimaafkan. Mas Ayu dulu. Sorry, Mas Ayu dulu. Oh, ya. Din tahan. Tahan, Din. Mas Ayu. Bentar, Mas. Ya, Ibu Mas Ayu silakan. Mas Ayu nanya, silakan. Ya. Mas Ayu jangan di-mute.
jangan mic-nya di sorry. Terima kasih. Dokter Ida, kalau Iya. gigi kita tuh sudah nggak putih lagi gitu ya, udah mulai ada berwarna ya. Ya, merokok sih enggak ya dok? Tapi Iya, nggak tahu. betul. Nah, itu sarannya pakai pasta gigi apa? Atau harus kemana dokter? Apakah itu juga mempengaruhi bau mulut ya dok? Oke. Makasih. Nah, sama-sama. Aku jawab ya. Jadi sebenarnya secara alamiah memang gigi kita makin lama makin kuning warnanya. Karena pemakaian. Jadi misalnya mungkin karena minum teh. Itu kalau orang yang minum teh yang dalam jangka waktu yang lama, dia akan membuat warna gigi kita makin coklat atau makin kekuningan. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya pewarnaan gigi itu ada dua penyebabnya, secara internal maupun secara eksternal. Nah, kalau yang internal memang kondisi gigi kita orang Asia, terutama orang Indonesia itu memang agak kuning-kuning ya, tidak putih bersih. Tapi memang agak kuning gitu ya. Makanya disebutnya kuning tulang ya. Putih tulang gitu ya, kuning tulang. Jadi memang dia tidak putih seperti kertas gitu ya. Memang dari gift lah ya, dari sananya seperti itu. Itu kalau dia memang secara dari dalam. Tapi ada juga karena obat-obatan tertentu itu juga bisa menyebabkan warna gigi kita lebih coklat atau lebih kuning ya. Antibiotik ya dok? Iya betul, ya, antibiotik. Jadi zaman dulu kala tuh ada jenis antibiotik yang ternyata sering dipakai oleh ya mungkin pengetahuan kita baru sampai di situ kali ya. Jadi antibiotik itu ternyata dia punya dampaknya itu warna gigi kita. Kalau orang yang dulu-dulu tuh ya pasti kalau nggak keabu-abuan, kecoklat-coklatan tua gitu ya. Nah itu memang pewarnaan gigi dari waktu dia masih jadi benih itu sudah dikontaminasi oleh hal-hal seperti itu. Nah kalau yang didapat atau yang dari luar itu bisa tadi karena makanan. Atau bisa juga karena misalnya trauma, jadi giginya terbentur, dia mati, dia juga akan berubah warna. Jadi banyak yang menyebabkan faktor gigi kita itu menjadi warnanya makin lama makin kuning. Nah, sekarang kan lagi musim tuh yang namanya bleaching, ya. Nah, memang bisa diatasi dengan bleaching tadi. Jadi diwarnain giginya, diputihkan supaya warnanya tidak menjadi kuning lagi. Atau kalau dia udah parah, dibuatkan mahkota. Mahkota gigi atau jacket gitu namanya. Jadi supaya permukaan giginya tetap kelihatan putih-putih gitu ya. Tapi menurut saya sih yang penting sehat lah. Kalau diputihin dan segala macam, kalau nanti malah merusak giginya buat apa gitu. Berarti kan tidak sesuai juga dengan kesehatan. Jadi memang nggak usah khawatir, memang gigi kita itu manusia, orang Indonesia, orang Asia itu memang umumnya warnanya kuning-kuning gitu, tidak putih seperti susu ya, tidak seperti itu. Memang istimewanya orang Indonesia. Tapi kan bisa dimanipulasi, contoh pakai lipstik yang warnanya merah gitu kan. Yang cowok nggak bisa ya, itu untuk ibu-ibu ya. Maksudnya tuh dia warna giginya biar tambah kuning. Gitu. Udin pakai lipstik merah dentar. Iya ya. Ya giginya putih. Maksudnya begitu kan biasanya ya. Yang cewek-cewek itu biar nggak kelihatan dekil giginya pakai warna yang merah-merah. Gitu ya. Iya. Ya itu salah satu caranya. Jadi emang nggak usah khawatir lah. Emang warna gigi kita lah yang memang dari sananya tuh dikasih gift lah ya. Istimewa. Iya. Kasih dokter. Ya. Dokter tanya dong dok. Ya. Dokter. Ya. Nah makanya nih. Kalau itu tadi saya tanya kalau gigi palsu itu gigi palsu yang lepasan harus dilepas tuh tiap mau tidur gitu. Oh iya betul harus dilepas. Kenapa? Karena kan selama dia dipakai dia itu kan membebani gusi kita, jaringan lunak kita. Dan dia tertutup tuh semuanya, biasanya kan ada landasannya ya. Nah, ketika kita tidur diharapkan kita memberikan istirahat pada jaringan pendukungnya itu, karena waktu dipakai itu kan dia memang kita yang menahan itu adalah jaringan lunak itu.
Jadi diberikan istirahat, kesempatan untuk istirahat, maka ketika kita tidur sebaiknya gigi palsunya itu dilepas. Direndam dalam segelas air gitu. Buka, tapi pakai itu juga dok. Yang apa tuh yang buat kumur itu nggak perlu direndam. Nggak perlu sih, nggak perlu pakai obat kumur itu gitu. Nanti besok pagi kalau mau dipakai disikat. Jadi makanya ada orang yang bisa sikat gigi sambil bersiul itu dia. Iya. Cinta tuh, makin cinta lah kau sama mertuamu lah ya. Keren gitu loh dok. Kalau masuk gitu tiba-tiba ada gigi suka ya dia emang nggak bisa. Ya oke. Itu joke guys, sorry. Emang jadi ada yang tersinggung. Iya sih serem. Saya sih terus terang aja dok. Terus dok tapi itu hanya efeknya cuma karena supaya istirahat gitu doang dong. Nggak ada efek apa-apa. Iya. Nggak apa-apa itu sih kan kalau malam. Tapi asal jangan terima tamu malam-malam ya. Dia suka lupa gitu tiba-tiba giginya ditaruh di mana-mana gitu sama dia. Aduh, maksudnya saya bilang kenapa sih harus dilepas-lepas? Mendingan kan kalau lagi sikat gigi dicuci terus istirahat dia mandi, pakai lagi kan bisa kan dok begitu? Itu hanya buat istirahat aja kan? Kita sebenarnya butuh waktu juga, bukan hanya sesaat. Oh gitu. Iya, butuh waktu juga gitu loh. Jadi supaya nanti ketika itu, ya itu tadi cukup untuk memberi istirahat pada jaringan pendukungnya. Kalau nggak nanti jaringan pendukungnya lebih cepat rusak lagi. Ya. Jaringan pendukung maksudnya? Ya, gusinya itu tadi. Gusinya. Oke. Karena terlalu berat bebannya, aku aja lah yang kayaknya beban berat. Jadi kalau terlalu berat itu kan nanti dia penyusutan gusi dan tulang itu lebih cepat. Oh. Nah, jadi harusnya misalnya gigi palsu itu mungkin bisa dipakai 3-5 tahun, nanti belum usianya 3-5 tahun dia udah apa ya namanya, nggak adaptasi lagi dengan baik ke gusinya. Nah, kalau dia udah nggak adaptasi dengan yang baik, nanti kalau pas dimakan ya itu tadi karena mulut kita mungkin udah tipis jaringannya, timbul luka, nah nanti muncul lagi masalah baru. Jadi sebenarnya penting juga memang. Gini lah, yang harusnya 5 tahun bisa ganti gigi palsu, dia jadi 3 tahun gitu ya dok? Iya betul, usianya jadi. Apa-apa lah, yang penting kan gak seron, duitnya ada ini suruh ganti. Iya dok, oke. Terima kasih ya dok penjelasannya. Yang penting intinya dia perlu rehat sebentar gitu. Iya betul, untuk mengembalikan fungsinya dia lagi. Iya, nggak ada efek samping apa-apa lah ya dok ya. Iya, mudah-mudahan. Sebenarnya sih kalau dibuat oleh tenaga kesehatan yang benar sih, insya Allah nggak akan. Makanya itu tadi bedanya dokter gigi sama tukang gigi. Jadi kalau dokter gigi dia memperhatikan kesehatannya, jangan sampai dengan alat yang baru itu malah dia menambah kerusakan organ tubuh kita yang lain gitu. Tapi kalau tukang gigi itu kan dia nggak pakai, dia pelajarin, nggak pakai, dia lihat, dia amati gitu. Orang dia datang aja bisa langsung jadi kok gigi palsunya kan. Iya, dan pengalaman saya pernah menemukan ya rusak lah gusinya karena padahal dia belum makainya belum begitu lama. Iya, makasih ya dok. Baik, pertanyaan berikutnya, itu Mas Udin yang jauh di sana. Waduh, jauh sekali rupanya. Yuk, mangga. Tuh ada yang nanya dong katanya. Silakan Mas Udin. Din, itunya unmute dulu, unmute. Mic-nya dibuka. Buka dulu. Ya, nyalain. Oh iya, terima kasih pada dokter gigi. Suaranya nggak kedengeran. Gedein dong. Iya. Ya, ini saya mau tanya aja, kalau gosok gigi itu udah benar ya tekniknya, tapi apakah kebanyakan minum obat antibiotik mempengaruhi ya? Jadi tetap warna kuning kelihatannya. Terus juga saya sering minum teh ya gitu. Kalau soda-soda saya udah mengurangi. Jadi tetap tuh warnanya nggak hilang gitu. Saya mau dokter gigi juga suasana pandemi masih agak ragu gitu dokter. Ya, terima kasih. Ya. Oke, aku jawab ya. Ya, itu kayaknya tadi sama dengan pertanyaan teman kita deh. Kenapa gigi kita itu tidak bersih ya? Ya, tidak.
memang dari sananya warna gigi kita agak kuning gitu loh. Ya memang seperti itu. Jadi memang ada juga, ya itu tadi yang aku bilang, dipengaruhi oleh antibiotik. Antibiotik itu juga menyebabkan gigi kita jadi berwarna. Ada beberapa zaman waktu dulu tuh ada memang jadi semacam antibiotik yang ketika dia dimakan dia mempengaruhi warna gigi kita. Memang ada. Ya. Itu kali jawabannya. Oke. Gimana, Din? Terima kasih ya, jelas nih, makasih. Ya, oke. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya orang Bandung, Mangga. Ya, Herman. Tetangga, Man, ayo. Dia mau curhat itu. Gue mau nanya, nyerocos melulu. Gimana gue mau nanya nih? Iya. Diam, kita diam. Dokter, mau gue tanya kan nih? Kalau mau gue tanya, gue pergi nih. Ya, aduh. Ini yang nanya galak amat sih. Ngancam. Iya, habis udah tahan napas ya dicocosin. Iya. Oke, Bos. Ya, tanya. Dok, kita kan sebagai aki-aki penggemar kopi nih, black coffee ya gitu. Kadang tuh bangun tidur, ya terus siang ya sore malam mau tidur juga kadang kalau ingat kopi ngopi dulu gitu. Nah, terus mulut sering pahit. Kenapa ya? Apa ya, terutama pahit kalau pas tanggal tua tuh pahit banget ya mulutnya. Jadi yang mau ditanyanya apa ini? Kenapa ya mulut pahit gitu? Pahit, mulutnya pahit. Iya. Lo mah hidup lo udah pahit, Man. Mulutnya biasa. Ini kan yang udah mewakili jawaban. Apalagi tanggal tua pahit banget ya menurut gue deh. Jawabannya nggak enak banget ya. Ya, dokter, silakan dok, yang profesional dok. Ya, sorry nih ya teman-teman. Jadi kenapa mulut kita pahit? Mulut kita pahit itu pertama mungkin memang kita banyak makan yang pahit-pahit tadi ya. Jadi dia nempel di lidah kita. Jadi misalnya ya tadi misalnya kebiasaannya Kang Herman tadi minum kopi ya, mungkin sebagian kopinya itu sudah cukup banyak atau melekat banyak di dalam rongga mulutnya. Ini mungkin itulah yang menyebabkan pahitnya. Ya. Bisa juga mungkin karang giginya banyak nggak? Nah gitu. Nah, ini udah sejak pandemi nggak berani ke dokter gigi nih. Enggak, aku mah nggak galak kok. Enggak, aku aja. Iya, saking baiknya dicabut 2 ya. Iya, bonus. Ya, jadi ya memang harus diperiksa, dilihat karena bisa saja karang gigi yang terlalu banyak. Itu kan dia juga menghasilkan zat-zat racun ya kalau kita bilang. Nah, mungkin salah satunya dia menyebabkan rasa pahit itu di dalam rongga mulut gitu loh. Jadi makanya coba kita periksa. Kemudian bisa juga mungkin ada gigi-gigi yang berlubang dan tidak terawat. Ya, sehingga dia menimbulkan rasa yang pahit di dalam rongga mulut kita. Jadi makanya gunanya itu tadi rutin datang ke dokter gigi biar dilihat ada apa masalahnya dan utarakan masalahnya apa. Jadi misalkan pahit, terus ada orang mulutnya bau, ya maaf ya, ada halitosis mulutnya bau dan sebagainya. Jadi supaya dokter giginya karena meriksanya ke dokter gigi, pasti kan dia akan memeriksa secara tuntas dari masalah gigi dan mulutnya. Nah nanti kalau udah ditemukan pasti dikasih saran sebaiknya harus apa. Kalau menurut aku, karena aku nggak melihat pasiennya ya. Kenapa rongga mulutnya? Masa ngeliat sering ketemu juga. Iya, sok main atuh kalau aku. Sama ini dok, sama lambung pengaruh nggak tuh bau mulut sama lambung, kondisi lambung? Ada, tadi kan aku udah bilang. Ada ya? Ada dengan saluran pencernaan juga. Jadi harusnya gas-gas itu keluarnya dalam bentuk kentut ya. Nah itu ya sering. Ini dia keluarnya naik ke atas. Oh, padahal gue sering kentut. Mulut kita bau. Jadi korelasi sama tanggal tua nggak gitu ini erat ya. Jadi maksudnya apa ya bos? Yang nyasar ke atas ya dok?
Wah, mampet kalau itu mampet ya. Ada Kak. Baik, ada Ya, lagi sip. Aki Ya, sudah puas. thank you. Puas banget Udah deh. ya? Daripada dicabut dua. Oke. Gua. Ya, makasih ya dok ya. Bonusin ya. Terima. Kakak Evi, silakan Kakak Evi. Ya, makasih. Selamat sore. Selamat Dokter sore. sehat selalu semuanya juga. Amin. Sore-sore. Dok, tadi kan ngomongin soal jaket, menjaket ya, mahkota. Nah, kalau misalnya giginya pernah di crown gitu ya, itu misalnya ada waktunya nggak harus dicopot gitu. Misalnya 10 tahun atau apa, kalau misalnya nggak ada masalah problem tetap aja gitu atau gimana? Ya. Atau harus balik lagi ke dokternya? Ke dokter giginya ya. Sebenarnya sih kita mau berapa lama pemakaian jaket itu kan ditempelin sama dokter giginya ya, kan nggak bisa dilepas sama pasien ya. Iya, maksudnya gitu. Ya, berarti ya ikut kontrol rutin seperti kita, misalnya 6 bulan sampai 1 tahun itu 2 kali. Jadi nanti diperiksa, dilihat apakah adaptasinya masih bagus atau enggak, atau ada perubahan warna kah, atau ada penyusutan dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu nanti kan yang menilai dokter giginya. Nanti akan dikasih tahu apakah oh iya Bu, ini warnanya sudah berubah. Biasanya kan pasiennya juga ngeliat tuh. Biasanya alasan mereka mau ganti atau melepas itu biasanya karena memang ada perubahan warna. Nah, itu yang kelihatan banget tuh. Ya, oh iya nih giginya udah berubah gitu ya. Terus yang kedua yaitu tadi dia akan melihat adaptasi giginya tersebut. Jadi tidak boleh ada celah. Kalau ada celah kan berarti nanti bisa ada kita sebutnya tuh karies sekunder ya, gigi berlubangnya yang kedua kalinya gitu. Jadi biasanya dokter giginya akan lihat. Nah, kalau ada celah-celah seperti itu mungkin bisa kangennya patah kah atau lemnya sudah mulai habis. Nah, maka nanti sama dokter giginya akan direposisi lagi, diperbaiki lagi selama gigi atau jaketnya itu belum rusak. Dan seperti itu ceritanya. Jadi perlunya kita kontrol itu ya salah satunya dengan itu. Kalau selama dia tidak ada masalah dan kata dokternya itu oke-oke aja, ya dia bisa bertahan lama kok gitu. Paling berubah warna. Iya. Ya, berubah warna sih iya sih cepet ya, karena memang bahannya itu yang sifatnya menyerap warna gigi ya. Oke. Satu lagi boleh? Boleh Kakak. Tadi kan itu ngomongin yang kebiasaan kalau tidur malam gigi suka kayak ngerot apa kita sistem ya. Tuh, iya aku tuh gitu. Terus kan giginya jadi agak jadi ausnya. Iya, jadi aus. Nah, itu kira-kira perlu di jaket juga atau enggak? Nah, kembali lagi nanti pemeriksaannya. Kadang-kadang kan pasiennya suka mengeluh mulai linu. Jadi kita misalnya makan yang manis, yang ada perubahan suhu panas dingin segala macam, yang ngilu tuh. Terus ngilunya tuh nggak bisa setiap saat gitu. Jadi bukan hanya suatu ketika saja, tapi dia setiap saat. Kalau sudah tandanya ya. Ya, kalau sudah seperti itu berarti mungkin perlu dibuatkan crown-nya tadi atau mahkotanya tadi untuk mempertahankan. Karena kalau gigi diserang seperti itu setiap saat, lama-lama mati loh giginya. Waduh, wah kalau mati harus dikubur dong. Nanti bau bangke. Kalau crown itu mau pakai BPJS diganti nggak sih? Kalau nggak salah nggak diganti deh. Oh, nggak diganti ya. Oke. Dan harganya cukup lumayan loh. Iya ya, aduh. Iya sih benar. Oke, Kakak Evi. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sehat selalu ya. Ya, Kak Nina sekarang. Nina silakan. Nina silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Botak nih dok, palanya habis dari kemo. Oh iya, tapi tetap sehat loh. Tetap cantik. Tetap cantik nih ya. Nih mau lihat nih dok. Aduh. Nina Sinet O'Connor. Semangat terus ya nih. Luar biasa, nggak apa-apa. Yang penting sehat, nanti tumbuh lagi kok. Tenang aja. Oke. Iya. Semangat.
Oke, mau tanya dok, ini Ya. kan apa ya, sejak pandemi kayak gini saya pengen ke dokter gigi tuh takut gitu. Itu gigi geraham saya yang belakang tuh ada somplak gitu ya. Terus cara gimana supaya saya tuh nggak takut ke dokter gigi karena lagi pandemi kayak gini. Itu satu. Yang kedua, ini setelah pasca kemo, lidah saya tuh pahit. Terusnya dikasih semacam apa? Permen. Obat namanya ensitin. Ya. Itu disimpan di lidah, terus dia ditelan. Nah, itu menyebabkan gigi saya tuh linu-linu gitu. Itu kenapa ya, Dok? Ya karena dia mempengaruhi gigi geliginya obat-obat tersebut. Karena memang kan ada beberapa obat yang dia akan mempengaruhi gigi geligi kita. Gitu. Ya memang pengaruh dari obat tersebut. Ya nih lidah tuh pahit sejak habis kemudian seminggu pahit, seminggu enak, kan minggu depan lagi kemo lagi. Kalau kemo lagi pasti pahit kan? Betul. Ya itu karena memang pengaruh dari pengobatan tersebut. Tapi mudah-mudahan dengan pengobatan tersebut kalau sudah selesai kan nanti dia kembali lagi. Iya sih betul. Iya. Nah Sekarang iya sabar aja. Ya itu yang ke dokter gigi gimana yang masalah pandemi kayak gitu. Saya mau kayak gitu gimana? Ya, kalau sekarang sih sudah boleh, nggak apa-apa datang ke dokter gigi. Karena sekarang juga kita protokoler kesehatannya tuh cukup ketat. Jadi pasien juga kita udah saring, terus kita sebagai tenaga kesehatannya juga udah memakai alat pelindung diri, terus udah, ya kan kalau sekarang namanya istilahnya udah divaksin dan segala macam. Jadi saya rasa sih selama dia masih bisa menjalankan protokol kesehatannya, kita nggak perlu takut. Karena kan kita butuh. Masa kita mau menahan sakit untuk selamanya sih? Gitu. Iya. Terus kita kan nggak tahu pandemi ini akan berakhirnya kapan. Terus kita mau menahan sakit selamanya. Kalau menurut saya ya bersahabat aja. Isi makan sebelah kiri aja sih. Nah, itu juga nggak boleh nanti. Nggak boleh. Iya, nanti malah yang kanannya bisa lebih parah rusaknya dibandingkan nanti yang kirinya. Oh, gitu. Karena yang kiri itu kan lebih aktif daripada yang kanan loh. Iya, betul. Ya kan? Nah, padahal gigi kita tuh bukan kayak sepatu atau kayak baju. Jadi kalau dia disimpan dia awet gitu. Enggak, karena ketika kita makan itu nanti makanan itu kan ada yang berserat segala macam, terus ada kuah segala macam. Nah, itu juga membantu membersihkan permukaan gigi kita. Jadi makanya tetap harus dipakai kiri dan kanan ya. Kalau memang sekarang lagi sakit, yang kiri ya yang sakit tadi ya. Apa yang kanan? Yang kanan ya. Berarti yang pakai yang kiri, nah nanti kalau sudah datang ke dokter giginya, entah dirawat, entah ditambal, entah dicabut dan sebagainya, kembalikan lagi fungsinya pakai kiri kanan, nggak boleh gitu. Kalau sekarang bolehlah ya karena lagi sakit. Dan tapi nanti kalau udah begitu sudah lebih sehat dan lebih baik, datang aja ke dokter giginya. Insya Allah kok sudah kita juga udah memproteksi diri kita dengan baik dengan pasien. Siap. Makasih dok. Semangat ya. Ya, semangat. Semangat Ina buat kemo minggu depan. Iya. Semangat. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Ya, ada? Ada. Ada, nggak ada? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Dok, cuma ini aja kita kali. masih punya waktu 2 menit lagi nih Ya, untuk 2 dokter menit. Ida Ini kali ditanya. nggak tahu pertanyaan terakhir kali ya Kak Yanti ya. Maksudnya gini, tadi kan kita harus ya maksudnya berkala lah periksa ke dokter. Ya, betul. Nah, berarti kan supaya dokternya tahu riwayat si gigi-gigi kita ini kan. Ya, betul. Berarti dengan kata lain kita harus punya dokter langganan dong atau dokter keluarga gigi gitu istilahnya gitu kah? Iya, ya. Oke. Sebenarnya kalau di negara-negara yang lebih maju itu memang mereka punya dokter keluarga ya, kalau atau family dokternya ya. Jadi kalau ada penyakit-penyakit atau dia bisa dipakai sebagai tempat curhatnya tentang kesehatan gitu ya, baik umum ataupun gigi-gigi. Nah, itu memang sebaiknya seperti itu. Karena apa? Karena kan nanti yang tahu riwayatnya itu kan dokternya. Ya kan, yang dokter keluarganya tersebut, sehingga dia sudah tahu penyakit-penyakit yang memang menyertai keluarga tersebut, penyakit-penyakit yang memang sudah diderita oleh mereka seperti apa. Jadi memang
baiknya memang kita harus punya dokter keluarga. Nah, cuman di kita di Indonesia perkembangan family doctor itu belum seperti di luar negeri. Mereka benar-benar minded tuh ya. Pokoknya kalau nggak ada dokter pribadinya dia bingung gitu. Nah, di Indonesia kan belum umum seperti itu. Walaupun memang kayaknya sih program itu sudah didengungkan udah dari tahun berapa ya. Udah lama deh kayaknya. Waktu zaman saya mahasiswa aja saya udah dikenalkan dengan dokter keluarga. Nah, tapi nggak usah khawatir juga sebenarnya, karena kalau kita di dokter itu kan dia punya catatan medisnya, atau yang disebut dengan rekam medis. Jadi semua riwayat penyakit pasiennya itu ada di dia. Jadi nggak perlu khawatir. Cuman yang jadi masalahnya catatannya itu dia simpan nggak dengan baik. Ya, karena kalau nggak disimpan kan percuma juga. Nanti pas pasiennya itu datang dia harus cari-cari lagi riwayatnya, sehingga nanti bisa aja riwayatnya itu dinolkan. Tapi kan pasien biasanya tahu dulu dia diapakan gitu kan, dokternya cerita. Biasanya kita sebelum berikan tindakan kan dokternya bercerita, Ibu saya mau melakukan ini ya Bu ya, Ibu harus begini nanti kan udah cerita. Nah, itu biasanya kan sebagian diingat oleh pasiennya. Jadi kalau misalnya pindah ke dokter lain pun nanti disuruh cerita dulu tuh biasanya pasiennya, dan biasanya dokternya pasti udah tahu nih, dia pasti nih kira-kira nih perawatannya ini deh gitu kan. Kita suka nanya nih misalnya, Ibu berapa kali atau Bapak berapa kali datang ke dokter giginya? Sering Dok. Oh berarti dia tuh kemarin mungkin dilakukan perawatan saraf pada giginya. Karena kalau perawatan saraf gigi itu kunjungannya berulang lebih dari sekali. Tapi kalau misalnya dia bilang, enggak Dok kemarin langsung ditambal, nah itu berarti dia cuma nambal gigi biasa. Jadi biasanya di kepala dokternya tuh udah ada gitu loh ciri-cirinya, dia habis diapain gitu, jadi bisa. Jadi nggak usah khawatir riwayatnya gimana ya, sejarahnya nanti dia tahu nggak ya. Ya kalau memang dia dokternya memang membuat dokumen yang baik, ya mudah-mudahan sih tercatat dengan baik. Atau pasiennya yang cerita, kalau misalnya pindah dari dokternya ya pasiennya yang cerita gitu loh. Dok kemarin aku habis di ini gitu, cerita ke dokternya. Nanti dokternya juga ngerti, oh iya dia kemarin habis dirawat ini gitu. Oh berarti dia begini lagi, berarti kan penyakitnya berulang lagi. Nah itu nggak apa-apa juga sih, bisa saja dengan menceritakan riwayatnya kenapa bisa sampai seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Aku ya memang kadang-kadang itu pelayanan dokternya mungkin dokternya ramah, dokternya baik dan sebagainya, itu yang membuat pasien tuh jadi tenang juga ya. Kalau ke dokter gigi itu kan orang kadang-kadang belum ke dokternya aja udah takut gitu ya. Sudah menyeramkan. Jadi kadang-kadang malah faktor itu yang harus dihilangkan kepada pasien. Jadi dokter giginya pastilah di mana-mana sama lah ilmunya, sekolahnya ya sama gitu. Tinggal kitanya nih merasa nyaman gimana gitu. Kadang-kadang kan baru masuk aja, baru disuruh duduk aja, pengalaman saya tuh pasiennya udah bilang, aduh Dok saya gemeter deh. Saya suka bilang kenapa? Baik, Dok ini gitu. Ada pertanyaan ekstra bonus dari Kakak Evi. Silakan Kakak Evi buat penutup. Ya, makasih Kak. Ini Dok, udah suami aku tuh kan dia diabetes. Terus giginya kan memang bermasalah kan harus ke dokter. Nah, apakah giginya semua nanti harus diganti? Diganti. Kenapa diganti semua aja? Rusak semuanya. Ganti udah aja. Ganti udah. Ya jangan sih. Aku nggak ikutan. Maaf udah kalau bilang gitu. Katanya ide bagus katanya ganti udah. Ganti apa yang lebih mudah? Maaf udah, maaf. Silakan. Ya, bener. Aduh, jadi memang kan tadi aku udah bilang ya, kalau dia punya penyakit penyerta itu biasanya masalah gigi mulutnya lebih kompleks lagi gitu. Ya, berarti tinggal datang ke dokter giginya, nanti diperiksa sama beliau, mana yang memang masih bisa dipertahankan, mana yang memang harus dicabut karena sudah tidak bisa dipertahankan.
Terus kalau memang harus dibuat gigi palsu, dibuatkan gigi palsu supaya kembali lagi fungsi pengunyahannya mungkin dengan baik atau estetiknya dengan baik. Ya paling seperti itu saran saya. Oh, Kenapa enggak istri palsu? Siapa tuh bilang istri palsu? Itu udah. Kenapa nggak suami palsu kan? Aduh. Parah ya. Oke, udah. Ada lagi Kak Evi? Ya, makasih banyak ya. Ya jangan diganti lah. Dia awet-awet aja. Iya. Itu tadi soalnya Sinta kan Sinta tadi nanya juga tuh, kayaknya tadi berhubung dengan dokter keluarga ya. Sinta kan di Bandung tuh dok, jadi kayaknya mau kontak dokter Ida nih, di mana prakteknya tadi ditanya. Boleh. Kan ada kan nomornya kan. Bukan. Sinta ya udah orang lo. Ya udah nanti sama gue yang kasih deh. Sama panitia. Hubungi Poli ya. Betul. Hubungin Poli. Jadi nanti dikasih tahu nomornya. Iya. Atau kalau nggak salah di slide-nya ada deh. Di slide-nya ada nggak ya? Pokoknya nanti Sinta kontak saya aja. Soalnya ini saya manajernya dokter soalnya. Manajernya tuh calo. Tega loh. Ya, oke. Ada teman-teman lagi yang mau tanya sebelum kita akhiri pertemuan sore ini yang seru ini? Makanya kontaknya ini kan berapa? Jalan-jalan tuh, gue lihat tuh. Kan udah jalan-jalan tuh kayak datakan. Nomor teleponnya calo berapa katanya? Kontaknya Niken berapa? Luar biasa ini. Gue di manajerin oleh Niken ya Ken. Iya. Nanti yang mau kontak-kontak dokter Ida silakan hubungi Niken. Jadi baik-baikin Niken dulu. Oke. Sin nanti gue kasih Sin. Oke. Teman-teman ada lagi? Sudah cukup Ibu Poli. Oh silakan Udin. Oke, karena lo jauh boleh Din sekali ini terakhir nih. Oke, dari semangat sekali ya. Iya. Ada Ibu Kepala Sekolah nih. Selamat sore Ibu. Ada Herman semua ya. Mau tanya aja ke dokter gigi Ibu Ida ya. Ya jadi saya mau tanya, sering ini kan kalau habis makan saya tuh seperti ada sisa di sela-sela gigi. Oh ya. Kadang-kadang saya nggak berhasil pakai tusuk bambu tuh kayak tusuk gigi. Ya. Saya beli ini benang gigi. Itu mempengaruhi nggak ya? Takutnya makin renggang. Ya, pasti. Itu aja sih, makasih. Ya, pasti nanti makin lama makin renggang giginya. Karena memang secara tidak sengaja tuh waktu kita mencongkel pakai tusuk gigi itu dia membuat jarak gigi-gigi itu makin lebar nantinya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah karena memang giginya itu bergeser, apakah karena memang tidak ada temannya lagi? Tidak ada temannya lagi. Tidak ada tetangganya. Kan tadi aku bilang kalau gigi ompong tidak ada tetangganya kan dia akan bergerak. Nah, itulah yang membuat dia ada celah giginya. Ya, terus ditambah lagi kan. Ya. Oke, jadi Din, nggak apa-apa gigi renggang asal hubungan kita tidak renggang. Tidak renggang, sip, setuju banget. Sip. Jadi rajin-rajinlah ke dokter gigi untuk melakukan perawatan gigi seperti yang disarankan dokter Ida. Kalau susah cari dokter gigi yang kita kayaknya mau nyaman, boleh ke tempat dokter Ida, ya. Nggak apa-apa, silahkan. Ke Bandung ya. Ke Bandung. Yang ada bukan pertanyaan dari Maki, silakan Maki. Maki, oh nambah nih. Oke. Tahu nih kapan kelarnya nih. Oh itu pakai. Silakan Maki, silakan. Ya, maaf ya sebut merek nih. Itu katanya kalau Pepsodent itu katanya banyak deterjennya. Apa itu mempengaruhi gigi? Sebenarnya zat-zat yang terkandung di dalam pasta gigi itu kan tujuannya macam-macam. Karena ada orang yang pengen setelah sikat gigi, giginya mulutnya jadi segar, maka biasanya ada ditambahkan wangian.
Terus ada orang yang merasa kalau dia sikat gigi itu pengen bersih, jadi seolah-olah harus ada deterjennya yang banyak. Busa itu kan dari deterjennya sebenarnya. Nah, terus ada lagi apa ya? Ada sekarang yang ditambahkan bisa menangani masalah solusi gigi sensitif ya, banyak itu pasta gigi. Nah, jadi yang kalau kita bertanya mau pakai yang mana, nah tergantung mau yang pakai mana, untuk apa kita pakai pasta. Sebenarnya dengan kita tidak pakai pasta gigi juga itu lebih baik, karena memang yang paling baik membersihkan itu ya disikat giginya, tanpa pasta juga nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang kembali lagi tujuannya untuk apa. Nah, biasanya kan zat-zat yang ditambahkan ke dalam pasta gigi itu sudah direkomendasikan oleh para ahli, jadi ada ambang batasnya yang boleh diperkenankan. Nah, kembali lagi nih tujuannya buat apa. Karena kalau misalnya ke dokter gigi, ada misalnya pasta gigi yang dipakai memang untuk perawatan, jadi tidak dipakai selamanya, cuman kalau dia lagi dirawat, dia pakai itu. Nanti kalau dia sudah kembali normal, ya dia kembali lagi ke pasta gigi yang semula yang disarankan. Jadi saya nggak bisa merekomendasikan yang baiknya yang merek mana gitu, apa yang seperti apa. Kembali lagi buat apa tujuannya makainya. Ya, kembali lagi ke kita masing-masing gitu. Saya pribadi juga soalnya suka gitu. Jadi kalau lagi butuh yang menyegarkan, saya pakai pasta gigi banyak yang bawa pengharum. Kan ada ya. Terus kalau misalnya saya lagi pengen apa ya, giginya atau gusinya sensitif itu, nah kita ganti lagi pakai sesuai dengan pemakaian peruntukannya untuk apa. Nah, kalau pengen lebih baik lagi ya itu tadi, datang ke dokter giginya, tanya, karena kan yang lihat kasusnya nanti dokter giginya, dia mau seperti apa, mau untuk tujuan apa, gitu kalau menurut aku. Oh, waduh, jadi bisa dong di kamar mandi odol kita banyak macam dong Iya ya? betul. Ya, saya boleh. punya 2. Dapat maki, sikat giginya pakai sabun colek kali. Atau pakai bata merah ya. Emang lo man, biar murah kumur-kumur pakai rinso ada deterjen. Ya. Nih, sorry, emang kalau kita ganti-ganti odol, itu bukannya bikin gigi ngilu? Oh enggak. Kan tadi peruntukannya buat apa ganti-ganti? Kalau emang udah yakin dengan satu pasta gigi, nggak perlu ganti-ganti juga nggak apa-apa. Oh, jadi istilahnya kalau kita lagi ngilu nih, saya pakai yang satu gitu, anti ngilu kan, ada anti. Ya, ada. Yang kalau kira ya. Kalau udahan, udah nggak ngilu-ngilu, balik lagi ke yang yang asli, yang pertama kali yang kita memang rutin pakai. Terus kalau misalnya ketika kita punya masalah itu kita datang sama dokter giginya, nanti kan dokter giginya yang lebih tahu. Ibu sementara pakai yang ini ya, kan sorry di merek tertentu tuh ada yang untuk gigi berlubang, untuk gusi dan sebagainya. Ya kan? Ya. Juga banyak tuh kalau kita lihat untuk gusi, untuk gigi dulu. Nah, kalau memang pengen tahu pastinya ya datang tanya sama dokter. Maki jangan serius, jangan serius gitu Maki. Ketawa kenapa ya? Tahu pakai sabun colek sih. Yang ganti-ganti itu odolnya ya Maki, odol. Jangan ganti-ganti yang lain ya. Iya, ganti odol. Tahu Maki ketawa terus nih. Oke guys, jadi kayaknya kita sudah pertemuan seru kita kayaknya harus diakhiri karena waktu juga. Iya ya kan? Senang nih, senang. Dokter Ida sekali lagi terima kasih untuk pengetahuan yang bisa kami dapatkan khususnya untuk merawat gigi mulai dari sekarang sebelum rontok itu gigi kan. Senang lagi yang ngasih. Ya, jadi makasih Dokter Ida. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Dok, jangan ini ya, jangan menolak ya kalau nanti Polri minta lagi agak-agak ini. Dokter nih luar biasa nih. Dan kebetulan dulu teman sekelas juga, jadi bermanfaat. Sangat bermanfaat ya nggak teman-teman. Jadi ya, jadi teman-teman sekali lagi kami ingatkan juga bahwa diskusi kita seputar kesehatan kami berusaha dari Poldi 84 terus mengadakan setiap bulan dan biasanya kita adakan di hari Sabtu di minggu pertama tiap bulannya. Jadi nanti April kita juga akan ada diskusi, nanti selanjutnya kita info lagi persisnya kapan. Tapi
segera bergabung ya, jangan pernah miss. Pasti ada pengetahuan yang luar biasa kita bisa dapatkan. Sore ini saya melihat kita semua tersenyum ceria dengan gigi putih, gigi apa putih tulang, kuning pakai tulang. matik, nggak punya gigi lagi. Maki yang nggak punya gigi atau giginya palsu semua tetap tersenyum ceria. Jadi saya berterima kasih sekali lagi untuk Dokter Gigi Ida, untuk Ibu Mas Ayu yang sudah memfasilitasi kita dengan Zoom-nya. Terlebih lagi untuk Pak Inggit, wah ini stafnya guru yang luar biasa di timnya Ibu Mas Ayu yang sudah membantu kita. Terima kasih Pak Inggit. Ya ini kita di-record loh, jadi nanti juga akan di-sharing di YouTube ya. Baik semuanya, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih Dokter Ida. Salam dari tim Terima kami. kasih Bu Mas Ayu. Sama-sama Kak Nina. Upi dan Mutia juga mengirimkan salam buat kita semua. Tolong doakan Upi yang sedang isolasi mandiri, semoga bisa segera sehat, pulih dan teman-teman sehat semua ya. Amin ya, jangan lupa protokol kesehatannya. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat semuanya. Salam sehat semua. Sama-sama.